Tolong nyalain itu. Oh iya, makanya. Mhm. Untuk duduk kembali. Yang terhormat Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Bambang Brojonegoro. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Inotek, Bapak Ilham Habibie. Yang kami hormati pendiri Yayasan Inotek, Bapak Sandiaga Uno. Yang kami hormati PLT Sekretaris Kementerian Ristek BRIN, Bapak Miko Pinanitung. Yang kami hormati PLT Deputi Bidang Penguatan Inovasi, Bapak Jumain Apeng. Yang kami hormati CEO dan Co-founder Orbit Future Academy, Bapak Sachin Gopalan. Yang kami hormati Co-founder dan COO Orbit Future Academy, Bapak Nalin Singh. Yang kami hormati Sekretaris Dewan Pengurus Inotek, Bapak Indra Uno. Yang kami hormati seluruh eselon 1, 2, 3, dan 4 Kemenristek BRIN. Yang kami hormati seluruh tamu undangan yang telah hadir baik melalui tatap muka, tentu dengan tetap menjaga protokol kesehatan, dan juga yang melalui video conference dan melalui kanal YouTube kami ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang Bapak Ibu dalam agenda penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenristek BRIN dan Yayasan Inotek pada hari ini, Senin 28 September 2020. Sebelum mengawali agenda, Bapak Ibu, mari bersama kita membaca basmalah agar agenda pada siang hari ini dapat berjalan tanpa hambatan yang berarti. Mari bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, kami informasikan bahwa selama berjalannya acara, tim host kami akan memute atau mode heningkan seluruh video. Apabila Bapak Ibu hadirin atau dari media memiliki pertanyaan terkait agenda, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat Zoom atau melalui komen di kanal YouTube. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan kami sampaikan pada sesi tanya jawab di akhir acara menyesuaikan dengan waktu yang tersedia. Bapak Ibu, saya akan membacakan terlebih dahulu seluruh rangkaian agenda pada siang hari ini. Agenda akan diawali dengan laporan PLT Deputi Bidang Penguatan Inovasi, Bapak Jumain Apeng, dilanjut dengan penjelasan video program oleh Inotek, lalu penandatanganan naskah kesepahaman, lalu dilanjutkan dengan sambutan pendiri Yayasan Inotek, Bapak Sandiaga Uno, dilanjut dengan sambutan Ketua Dewan Pembina Yayasan Inotek, Bapak Ilham Habibie, lalu dilanjutkan dengan sambutan Menteri Ristek dan Kepala BRIN, Bapak Bambang Brojonegoro, lalu ditutup dengan tanya jawab. Bapak Ibu yang kami hormati,
Sebagai upaya merevitalisasi ekonomi Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19, salah satu usaha dalam menghadapi pandemi ini adalah dengan membangun jaringan kolaborasi startup dan teknopreneur yang bertujuan untuk mendukung ekosistem kewirausahaan berbasis teknologi yang lebih baik dengan membuat program terstruktur yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas, serta untuk memberikan pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi kebutuhan teknopreneur tersebut. Maka dari itu, Kementerian Riset dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama dengan Yayasan Inovasi Teknologi Indonesia telah bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam menciptakan teknopreneur yang handal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada hari ini kami akan mengadakan agenda penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenristek BRIN dengan Yayasan Innovate dalam rangka pelaksanaan program 1000 teknopreneur sejuta pekerjaan. Bapak Ibu, langsung saja kita akan memasuki agenda yang pertama pada siang hari ini, yaitu laporan oleh ekosistem kewirausahaan berbasis teknologi yang lebih baik dan penyedia lapangan kerja yang lebih luas, serta sumber daya manusia teknopreneur yang andal dari kedua belah pihak, di mana kita mengetahui bahwa selama ini Kemenristek BRIN telah melaksanakan berbagai kegiatan di bidang startup inovasi Indonesia dan teknopreneur Indonesia. Perlu kami sampaikan pula bahwa kerjasama ini menjadi bagian dari kemitraan antara pemerintah, asosiasi, dan dunia usaha, serta para lembaga Litbang Jirap di dalam mendorong startup Indonesia dan teknopreneur Indonesia, baik yang dilakukan oleh Kemenristek BRIN, lembaga pengkajian dan penelitian, pengkajian dan penerapan, maupun yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka mendorong perekonomian nasional berbasis teknologi dan inovasi. Dalam penandatanganan nota kesepahaman ini juga akan menjadi sarana strategis bagi kedua belah pihak untuk saling melengkapi dalam hal pertukaran dan layanan informasi, pengembangan bisnis, penerapan standar dan pemanfaatan produk inovasi, monitoring dan evaluasi, pelatihan dan promosi, penciptaan ekosistem technopreneurship, serta hal-hal lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Bapak Menteri Ristek, Kepala BRIN yang saya hormati, dalam acara penandatanganan ini, Yayasan Inovasi Teknologi dan pejabat Kementerian Ristek diharapkan
memberikan dukungan yang penuh di dalam rangka membangun teknopreneurship dan lapangan kerja di masa yang akan datang. Dalam penandatangan ini, kita mengundang berbagai media cetak, elektronik, dan online yang akan meliput pelaksanaan penandatangan ini dan diharapkan bisa menjadi salah satu media untuk mensosialisikan dan mendiseminasikan tentang sejuta teknopreneurship dan sejuta pekerjaan. Acara sambutan juga nanti akan dilakukan oleh kedua belah pihak di dalam rangka memberikan pandangan-pandangan di dalam perjanjian kerjasama yang kita laksanakan secara bersama-sama dalam membangun suatu program startup inovasi Indonesia, baik dari segi usaha, produk maupun pengembangan sumber daya manusia. Akhirnya, atas nama Kemendikbud Kemendikbud BRIN, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pelaksanaan penandatanganan nota kesepahaman ini dan diharapkan memberikan dorongan dan semangat generasi muda untuk terus berinovasi dengan munculnya startup baru atau teknopreneur baru yang mandiri dan memberikan solusi bagi masyarakat dan bangsa Indonesia yang akan datang. Demikian sambutan laporan kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Jumaina P. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan bersama video program dari Innotek. Kami persilakan kepada host untuk dapat menampilkan video program. Pandemi mungkin membungkam kita untuk sementara waktu, tetapi hati kita bahkan berdetak lebih kencang untuk Indonesia. Mari kita mengisi kembali energi para wirausahawan dan ekonomi lokal. Seribu entrepreneur dan sejuta pekerjaan adalah program pertama dan terbesar di dunia yang diselenggarakan di akar rumput di 34 provinsi di Indonesia. Teknopreneur Indonesia dapat merevitalisasi ekonomi kita dan membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru yang membutuhkan keterampilan baru. Bergabunglah bersama kami untuk Indonesia sekarang. Kalau bukan Anda yang membangun bangsa ini, siapa? Ya, Bapak Ibu, baru saja kita menyaksikan video program dari Innotek. Untuk selanjutnya kita akan melakukan agenda utama pada siang hari ini, yaitu penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenristek BRIN dan Yayasan Innotek. Kami persilakan kepada Bapak Menteri, Bapak Ilham Habibie, dan Bapak Sandiaga Uno untuk dapat menempati tempat. Berikut kami tayangkan untuk mengawali penandatanganan. Bapak mohon izin sebelumnya akan diawali oleh Bapak Ilham Habibie. Kami persilakan Bapak Ilham Habibie untuk dapat menandatangani lebih dulu nota kesepahaman. Baik Bu, saya akan lakukan, tapi mohon maaf akan pelan. Siap Bapak, terima kasih. Kami persilakan. Sudah. Siap Bapak, terima kasih banyak. Untuk berikutnya kami persilakan Bapak Sandiaga Uno untuk dapat menandatangani nota kesepahaman antara Kemenristek BRIN dan Yayasan Innotek. Kami persilakan Bapak.
Oke, ini mudah-mudahan lebih cepat dari Pak Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Terima kasih Bapak Sandiaga Uno. Kepada Bapak Bambang Brojonegoro, Menristek BRIN, kami persilahkan untuk dapat menandatangani nota kesepahaman tentang 1000 teknopreneur sejuta pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ya, terima kasih Bapak. Ya, Bapak Ibu, baru saja kita melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenristek BRIN dengan Yayasan Inotek tentang 1000 teknopreneur sejuta pekerjaan. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ke agenda berikutnya, yaitu sambutan dari pendiri Yayasan Inotek. Kepada Bapak Sandiaga Uno, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam hormat, penuh semangat. Yang saya hormati Bapak Menteri, Menristek, dan Kepala BRIN, Bapak Bambang Brojonegoro, sahabat saya dari sekolah menengah atas yang sama, beserta seluruh jajaran Kemristek BRIN. Tadi Pak Jumain, terima kasih atas sambutannya, dan juga Pak Eko, dan seluruh jajaran dan pejabat di lingkungan Kemristek BRIN. Luar biasa, ini proses yang saya sangat apresiasi karena bisa dilakukan di tengah pandemi dan memiliki tingkat efisiensi yang sangat tinggi. Yang saya hormati Pak Ilham Habibi, Bro Ilham, dan seluruh jajaran Inotek dan Orbit, para wartawan, bapak-bapak, ibu-ibu, petugas media yang hadir, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim. Pertama tentunya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan di tengah pandemi, di tengah melambatnya ekonomi. Kedua, kita berikan doa yang terbaik kepada para petugas medis dan seluruh anggota masyarakat yang berjuang di garda depan sebagai benteng terakhir kita melawan COVID-19. Bapak Menteri yang saya hormati, COVID-19 ini sudah mengubah tata kehidupan kita secara menyeluruh. Tadi tanda tangan saja kita sudah pakai virtual, dan pola bekerja kita, pola konsumsi, perubahan kebutuhan utama manusia juga sudah sangat teradaptasi dengan adanya pandemi COVID-19. Beban ekonomi semakin sulit. Kebetulan saya banyak turun bersama dengan para UMKM pada gerakan OKOC, gerakan Rumah Siap Kerja, dan kita sudah merasakan resesi yang mulai kita rasakan dalam hal kehilangan pekerjaan, saudara-saudara kita kehilangan mata pencarian, terutama di beberapa sektor utama dan UMKM. Nah, ini adalah kesempatan kita berinovasi dan membangun ekosistem kewirausahaan yang lebih kondusif. Program Inotek sejuta lapangan pekerjaan ini di-drive dengan cara kita meng-create 1000 teknopreneur. Jadi saya terima kasih sama tim Inotek, Mbak Ivy, Mbak Dewi, Sachin, dan Nalin yang tanpa kenal lelah kita sekarang punya program 1000 teknopreneur sejuta lapangan pekerjaan. Nah, oleh karena itu Inotek sendiri yang kami dirikan bersama dengan rekan-rekan tahun 2008 punya satu visi untuk mengembangkan inovasi di akar rumput dengan menciptakan teknologi tepat guna dan sistem pendampingan yang komprehensif. Hari ini merupakan sejarah karena kita launching acara ini secara komprehensif di 34 provinsi dan bekerjasama dengan pemerintah, dunia usaha, dan juga kelompok masyarakat lainnya. Saya berdoa berharap bahwa program 1000 teknopreneur sejuta lapangan kerja ini akan fokus dalam pengembangan teknopreneur akar rumput sehingga bisa menyentuh terutama yang mikro, yang kecil di sektor-sektor utama seperti pangan,
sektor-sektor konsumsi, maupun sektor-sektor yang selama ini menggerakkan ekonomi kita. Ini kesempatan kita untuk bangun kembali ekonomi Indonesia, dan kami di Innotek merasa terpanggil. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri dan seluruh jajaran Kemristek BRIN. Kita punya ikhtiar sama-sama, Garuda di dadaku, merah putih ada selalu dalam genggaman kita. Kita bangun bersama Indonesia, buka lapangan kerja seluas-luasnya, gerakan ekonomi, insya Allah kita akan menang melawan COVID-19. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Sandiaga Uno atas sambutannya. Berikutnya Bapak Ibu adalah sambutan dari Dewan Pembina Yayasan Innotek. Kepada Bapak Ilham Habibi kami persilakan. Terima kasih Mbak Moderator, Pak Menteri, Pak Bambang Brojonegoro yang saya hormati, Bapak Ibu dari jajaran Kemenristek, BRIN yang saya hormati, Pak Jumain dan Bapak-bapak Ibu-ibu lainnya, Pak Sandi Uno, sahabat saya sudah lama, dan juga seluruh jajaran Innotek dan Orbit Future Academy, serta media dan semua hadirin lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Ya, dalam konteks ini, perkenalkanlah saya menyampaikan beberapa hal khusus terhadap, karena tadi Sandi sudah banyak sekali ngomong mengenai hal-hal secara umum mengenai Innotek. Mungkin saya lebih banyak bicara mengenai program yang kita sedang galang saat ini, yaitu adalah yang kita singkat sebagai STSP atau 1000 Technopreneur dan 1 juta pekerjaan. Memang pada umumnya kita di Innotek, dan saya kira itu satu pandangan general yang kita miliki di dunia ini, kita melihat itu inovasi dan teknologi itu adalah satu hal yang amat penting saat ini dan juga di masa mendatang. Dan itu juga tentu tidak ada satu sektor pun yang luput dari itu, juga termasuk sektor pertanian, perikanan, kesehatan, dan berbagai sektor strategis lainnya. Yang penting tadi seperti Mas Sandi katakan, kita di Innotek ini fokus kepada inovasi dan teknologi untuk, dan kalau bisa dari akar rumput. Jadi yang penting di situ yang kita harus perhatikan adalah bahwasanya teknologi itu bukan saja adaptif, tapi juga tepat guna. Jadi untuk apa? Untuk memudahkan bagi rakyat kita yang memang berada di akar rumput ini, untuk memudahkan kegiatan keseharian dan berdampak kepada perekonomian mereka. Jadi ini yang harus kita perhatikan, terutama oleh inovator, untuk memikirkan solusi-solusi yang terbaik untuk membantu mencari solusi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh mereka. STPS ini atau 1000 Technopreneur 1 juta pekerjaan adalah sebuah program nasional yang menggabungkan ya memang 1000 Technopreneur handal yang ditingkatkan kemampuannya dengan kegiatan inkubasi, akselerasi dan lain sebagainya, termasuk mentoring dan pelatihan yang dapat memberdayakan SDM di daerah. Program ini dirancang untuk memulihkan ekonomi lokal dan berdampak untuk menciptakan lapangan kerja. STSP ini adalah program yang menyatukan entrepreneur atau technopreneur dalam hal ini, akar rumput, untuk berkolaborasi dengan siapa? Dengan perusahaan, dengan organisasi organisasi madani atau LSM, dengan universitas, dan dengan adanya peningkatan kapasitas yang dilakukan dengan teknologi yang mudah, bisa diaplikasikan untuk memberikan energi baru dalam ekonomi lokal. Jadi inovasi dan teknologi ini akan dimaksudkan untuk mencari solusi atau juga memenuhi kebutuhan yang belum dipenuhi di ekonomi lokal itu, yang kalau tanpa itu mungkin tidak bisa kita garap. Selain dari itu, tujuan dari program ini adalah untuk memanfaatkan teknologi bagi pasar nasional dan global yang akan terhubung di seluruh provinsi. Nah, di 34 provinsi kita ini, di tahun pertama, kita melakukan akselerasi dengan model kewirausahaan yang sesuai dengan investor, dihubungkan dengan investor, dan juga kemitraan berdasarkan teknologi dan penelitian dan pengembangan, atau dalam bahasa Inggris R&D. STSP ini ya tujuannya memang untuk menciptakan 1000 lebih technopreneur yang baru yang akan membantu ekonomi lokal di level UMKM.
Ya, itu yang saya kira memang kita temukan di banyak ekonomi lokal. Boleh dikatakan yang dominan seperti memang di Indonesia pada umumnya adalah UMKM. Jadi teknologi inovasi yang kita ciptakan yang memang bertujuan untuk menguat yang namanya UMKM tersebut. Nah, ini memang diperlukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan bisa di hulu atau hilir daripada usaha baru ini yang diciptakan oleh 1.000 technopreneur. Jadi 1.000.000 lapangan pekerjaan itu bukan hanya bekerja secara langsung dengan entrepreneur di dalam startup mereka masing-masing, tapi mengalami adanya dampak ekonomis yang bisa berada mereka di hulu atau juga di hilir daripada perusahaan startup tersebut. Jadi dalam hal ini perlu satu hal yang saya ingin tekankan di sini, memang kita juga sangat memperhatikan kesetaraan gender. Dalam hal ini kita memang punya target memberdayakan wanita entrepreneur sebanyak kurang lebih 30% daripada pencapaian STSP selama 3 tahun. Jadi dalam hal ini Innotech dan Orbit Future Academy kita membuat satu subprogram yang namanya Women Technopreneur Indonesia yang kita sudah mulai sejak tahap awal implementasi program. Kita berharap bahwasanya penandatanganan nota kesepahaman ini atau MOU dengan Kemristek BRIN menjadi kekuatan tersendiri dalam menjalankan program STSP yang secara berkolaborasi dalam memberikan dukungan, pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi teknologi dan kewirausahaan bagi entrepreneur agar mampu menghasilkan produk inovasi. Terakhir dari saya, memang Pak Habibie, maksudnya almarhum Bapak B.J. Habibie, saya sudah dari dulu menekankan teknologi itu sebagai satu hal yang penting karena memang teknologi itu tidak berdiri sendiri, tapi harus melahirkan inovasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan, memaksimalkan kualitas hidup kita bersama. Jadi teknologi itu cuma alat, tidak punya sifat. Jangan kita takut terhadap teknologi, misalnya menghancurkan banyak lapangan pekerjaan, menggantikan peranan daripada manusia. Tidak. Teknologi itu adalah alat untuk membantu kita. Nah, bagaimana kita menerapkannya, nah itu tergantung kita. Tapi yang jelas, maksud dan tujuan teknologi itu adalah untuk memperbaiki, untuk memaksimalkan kualitas hidup kita. Ya, marilah kita melanjutkan wasiat Bapak dalam hal ini untuk membuat lebih banyak produk dan jasa yang bersifat atau bernuansa atau bahkan dia didominasi oleh teknologi dan inovasi yang relevan untuk memenuhi kebutuhan kita saat ini dan di masa mendatang. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ilham Habibie. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan arahan Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kepada Bapak Bambang Brojonegoro, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Yang terhormat, teman saya yang kebetulan satu SMA, sehingga saya berhak memanggil untuk Bro Sandiaga Salahuddin Uno, pendiri Yayasan Innotech Indonesia, Inovasi Teknologi Indonesia. Kemudian rekan saya juga, Pak Ilham Habibie, Ketua Dewan Pembina Yayasan Inovasi Teknologi Indonesia, Pak Indra Uno, Sekretaris Dewan Pengurus Yayasan Innotech, Bapak Sachin Gopalan, CEO and Co-founder Orbit Future Academy, Bapak Nalin Singh, Co-founder and COO Orbit Future Academy, para pejabat Kemristek yang hadir, serta Bapak Ibu para peserta yang hadir baik langsung maupun secara virtual. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kemristek BRIN dengan Yayasan Inovasi Teknologi Indonesia dengan program 1.000 Technopreneur sejuta pekerjaan. Tidak dapat dipungkiri pada fase awal inisiasi usaha, para technopreneur atau entrepreneur pada umumnya membutuhkan dukungan pendampingan, baik dari segi teknologi maupun dari segi manajemen, agar dapat meningkatkan daya saing produk dan usahanya. Oleh karena itu, pemerintah perlu bergerak cepat
untuk membantu para teknopreneur mengolah sumber daya alam atau kekayaan biodiversity kita melalui riset dan inovasi agar menjadi produk intermediate atau produk akhir yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama membantu teknopreneur dalam menghadapi tantangan dan menangkap peluang di masa-masa yang sulit seperti saat ini. Di tengah pandemi ini, setiap negara dituntut untuk mengoptimalkan potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki agar perekonomian dapat terus berjalan dan meminimalkan dampak COVID-19 terhadap dunia usaha. Hingga saat ini, seperti kita lihat, banyak dunia usaha yang kesulitan mendapatkan akses modal, mengalami penurunan permintaan, hingga terpaksa memotong dana operasional manajemen perusahaan, dan bahkan harus sampai merumahkan karyawannya akibat COVID-19 ini. Entrepreneur atau wirausaha memegang peranan penting untuk fase pemulihan perekonomian sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Para wirausaha berperan untuk menciptakan nilai tambah, terutama dari sumber daya alam kita, baik hasil pertanian maupun hasil pertambangan, menciptakan lapangan kerja baru di berbagai bidang, termasuk jenis pekerjaan baru, tidak hanya pekerjaan yang sudah ada, kemudian meningkatkan pendapatan nasional, dan yang paling penting, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Saat ini, ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha untuk menghadapi era adaptasi kebiasaan baru dengan memanfaatkan teknologi. Di antaranya yang barangkali sudah biasa kita lakukan seperti belanja daring atau belanja online, digital payment, ya, pembayaran digital termasuk online banking, mobile banking. Kemudian yang sekarang mulai berkembang, mulai banyak yang menginisiasi, yaitu hiburan daring atau hiburan online, seperti konser online. Kemudian juga health wearables, ya. Kemudian teleworking, ya, yang seperti yang kita jalankan saat ini, virtual learning, seperti yang sedang dijalankan baik siswa maupun mahasiswa di seluruh Indonesia dan juga di dunia. Kemudian augmented reality, virtual reality, supply chain 4.0, terutama untuk industri manufaktur, autonomous robot atau drone, yang sekarang mulai menjadi mainstream, baik di dunia pertahanan maupun pelayanan. Kemudian contactless logistik, telemedicine, yang sekarang menjadi alternatif bagi orang-orang yang membutuhkan jasa dokter, tetapi khawatir untuk pergi ke rumah sakit. 3D printing, yang saat ini sudah banyak dipakai di berbagai kegiatan, ya, seperti kita tahu, face shield yang sering kita kenakan, ya, untuk extra protection terhadap COVID-19, sebagian bisa dibuat langsung dengan 3D printing. Kemudian yang juga akan makin besar peranan di kemudian hari, artificial intelligence atau machine learning. Bisa kami sampaikan waktu minggu lalu kami menerima peneliti dari Universitas Gadjah Mada yang membuat inovasi dalam bentuk pengendusan COVID-19, jadi menggunakan nafas dari kita semua sebagai indikasi apakah kita mengandung virus COVID-19. Ternyata teknologi yang dipakai tentunya selain teknologi untuk pengendusan nafas itu, untuk melakukan deteksi digunakan artificial intelligence. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa artificial intelligence akan makin banyak, akan makin besar peranannya dalam kehidupan kita. Di sisi lain, seperti disampaikan oleh Pak Ilham Habibie, difusi teknologi tepat guna juga berperan untuk meningkatkan kinerja dunia usaha, khususnya UKM dan para teknopreneur, untuk dapat meningkatkan nilai tambah produk. Kita melihat bahwa UKM, kalau kita perhatikan, atau entrepreneur pada umumnya, mereka membutuhkan 3 hal yang basic, yaitu pertama pembiayaan, akses pembiayaan, yang kedua adalah kemampuan untuk melakukan manajemen perusahaan itu sendiri, dan ketiga market access. Nah, dalam ketiga hal tersebut,
sentuhan teknologi itu sangat perlu. Ya. Untuk teknologi produksinya, misalkan mereka memerlukan teknologi yang tepat guna, yang kita definisikan sebagai teknologi yang biayanya murah, mudah diakses, mudah digunakan, ya user friendly, dan satu lagi memang sesuai dengan karakter kegiatan bisnis di wilayah atau desa tempat UKM atau wirausaha itu bermukim. Nah, disitulah kita melihat bahwa dukungan terhadap UMKM atau teknopreneur itu harus didasarkan pada kebutuhan dia untuk mendapatkan pembiayaan, kebutuhan dia untuk memanage perusahaannya dengan baik, sekaligus kebutuhan untuk meningkatkan daya saing produknya, dan yang tidak boleh dilupakan adalah market access. Karena bagaimanapun mereka harus bisa menjual produknya ya di pasaran. Nah, disinilah peran teknologi, khususnya teknologi digital menjadi sangat penting. Jadi kuncinya adalah yang namanya UMKM, teknopreneur, atau startup, ya istilah yang belakangan kita pakai, semuanya harus memahami, harus bisa beradaptasi, dan bisa menguasai teknologi itu sendiri. Nah, pelaksanaan difusi teknologi tepat guna bagi UMKM, yaitu identifikasi dan seleksi, kegiatan difusi dan evaluasi, dengan mempertimbangkan lokasi dan potensi unggulan daerah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saat ini Kemenristek BRIN juga bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam program Desa Berinovasi. Ini juga merupakan salah satu upaya untuk memajukan berbagai produk unggulan di desa-desa di seluruh Indonesia. Melalui kolaborasi dan sinergi yang kami lakukan antar kementerian, lembaga, dan perguruan tinggi, kami berupaya memberikan sentuhan teknologi digital dan teknologi produksi untuk membangun ekosistem inovasi dengan program ini. Ekosistem inovasi merupakan kunci untuk dapat mendorong terwujudnya integrasi riset dari hulu sampai hilir, sehingga dapat menghasilkan produk inovasi yang berdaya saing baik di tingkat nasional maupun global. Tentunya ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi triple helix, yaitu kerjasama yang solid antar pemerintah, akademisi, dan dunia usaha. Bicara mengenai Desa Berinovasi, mudah-mudahan program yang akan kami jalankan, terutama tahun depan 2021 dengan Kementerian Desa, ini akan sejalan dengan program yang dikembangkan Innotek tadi, yang dengan istilah Pak Sandi berasal dari grassroots. Dan kita memang berharap makin banyak entrepreneur yang lahir di Indonesia. Bahkan bicara mengenai kebutuhan entrepreneur, kalau tadi dikatakan entrepreneur itu adalah satu kesempatan ya bagi individu di Indonesia untuk bisa mengembangkan kemampuannya dan mencari kesejahteraan yang lebih baik, maka dalam konteks makro yang namanya entrepreneur atau kewirausahaan di Indonesia adalah suatu kebutuhan. Karena Indonesia perlu mengedepankan ekonomi yang berbasis inovasi dalam rangka mencapai visi Indonesia Emas 2045, Indonesia sebagai negara maju atau negara dengan pendapatan tinggi. Nah, untuk mencapai ke sana dengan ekonomi berbasis inovasi, maka pelakunya itu adalah entrepreneur, tepatnya teknopreneur atau istilah sekarang startup, dan juga tentunya harus didukung dengan R&D yang kuat. Nah, disinilah kita melihat bahwa sinergi antara Kemenristek BRIN dengan Yayasan Innotek ini akan menjadi sangat relevan. Tujuannya adalah untuk melahirkan startup yang lebih banyak, ya pengusaha yang memang punya basis teknologi. Nah, di era yang identik dengan kecerdasan buatan dan otomasi ini, inovasi bisa berasal dari manapun. Meski demikian, sumber inovasi yang paling utama adalah kewirausahaan. Sejak tahun 2015, Kemenristek BRIN telah mendukung startup dan inovator Indonesia melalui program Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi atau PPBT, yang kini telah kami rebranding menjadi Startup Inovasi Indonesia. Memiliki 8 sektor prioritas, yaitu pangan, transportasi, rekayasa keteknikan, kemaritiman, kesehatan, energi, pertahanan keamanan, multidisiplin, dan lintas sektoral. Kami berharap melalui sinergi program Startup Inovasi Indonesia
dan program 1000 Technopreneur sejuta pekerjaan, kita bisa menguatkan ekosistem kewirausahaan berbasis teknologi yang menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan serta pendampingan, pelatihan, dan fasilitas kebutuhan bagi para teknopreneur. Akhir kata, kami berharap nota kesepahaman program 1000 Technopreneur sejuta pekerjaan yang baru saja kita tanda tangani dapat diimplementasikan dengan penuh komitmen oleh kedua belah pihak sehingga tercipta program kewirausahaan kolaboratif untuk menciptakan inovasi yang berdampak bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Terima kasih atas kesempatan kita untuk bisa bekerja sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri atas sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, agenda selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mohon berkenan Bapak Menteri, Bapak Ilham Habibie, dan Bapak Sandiaga Uno untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan yang telah dikumpulkan melalui kolom chat Zoom dan komen kanal YouTube. Mohon izin, pertanyaan akan ditayangkan dan akan saya bantu untuk membacakan. Pertanyaan pertama dari M. Pasalia Judith J. dari Harian Kompas. Ini mohon izin Bapak agak banyak ya Pak. Yang pertama, bagaimana strategi untuk memastikan dampak kehadiran 1000 teknopreneur ini konsisten dan kontinu, bukan hanya sekedar seremoni, dalam menciptakan lapangan kerja secara jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang kedua adalah berapa anggaran yang digelontorkan untuk program 1000 teknopreneur ini? Apa saja bentuk bimbingan dan pendampingan yang akan didapatkan oleh peserta? Yang ketiga, pemerintah pernah mengadakan program 1000 startup yang juga syarat dengan teknologi. Apa yang membedakan program ini dengan program-program pemerintah yang senada? Atau selain beda penyelenggara, begitu Bapak? Kami persilakan mungkin dari pertanyaan pertama ini Bapak. Mungkin dari Bapak Menteri kami persilahkan terlebih dahulu. Oke, ya mungkin saya coba jawab sebelum nanti dibantu oleh Mas Sandi atau Pak Ilham. Nah, menjawab pertanyaan dari Judith di sini, ya, yang pasti program di Kemenristek BRIN yaitu Startup Inovasi Indonesia itu adalah program tahunan yang terus berjalan secara kontinu sejak tahun 2015. Dan memang kami sedang dalam rencana untuk memperbesar program tersebut. Dan jangan lupa bahwa program kita adalah program yang tidak hanya program cuma sekali activity atau sekali event, tetapi sesuatu yang sifatnya kontinu. Karena sifatnya adalah pembinaan. Ya, jadi intinya adalah di sini kata kuncinya adalah pembinaan. Pembinaan dari apa? Pembinaan dari sejak mereka baru punya ide mengenai bisnisnya sendiri. Bahkan dalam tahapan proposal, dalam tahapan ide untuk teknologinya atau ide untuk usahanya, mereka sudah diberikan bimbingan dan diberikan dukungan pembiayaan. Nah, kemudian pembinaan dilanjutkan dengan bagaimana mereka bisa mendirikan dan memanage atau mengelola perusahaan startup atau teknopreneur itu sendiri. Nah, kemudian di dalam pembinaan itu kita melibatkan yang namanya inkubator. Ya, inkubator ini bisa datang dari berbagai pihak, bisa dari perguruan tinggi, bisa dari dunia usaha sendiri, bisa dari kelompok-kelompok yang lain yang memang punya kompetensi di dalam pembinaan entrepreneur atau wirausaha ini. Dan kemudian ketika mereka sudah bisa mengembangkan usahanya dan berpotensi lebih besar, maka kita juga memberikan dukungan selain pembiayaan, juga upaya untuk istilahnya memperkenalkan mereka kepada para investor yang besar, baik itu private equity, venture capital, ya, maupun investor-investor lain yang memang tertarik untuk masuk bidang wirausaha yang berbasis teknologi ini. Nah, satu hal yang ingin saya tekankan mengenai perbedaan program ini dengan 1000 startup yang memang sudah ada di Kementerian Kominfo kalau tidak salah. Nah, kalau 1000 startup, karena memang ini terutama digerakkan oleh Kominfo, memang sangat fokus ke bidang teknologi digital. Sedangkan program yang kita kembangkan ini antara Kemenristek dengan Innotek, ya, antara program Startup Inovasi Indonesia dengan program 1000
teknopreneur 1 juta lapangan kerja, itu bicaranya adalah teknologi dalam arti luas. Ya, jadi tidak hanya teknologi digital. Tentunya kita juga menerima kalau ada yang punya ide bagus dalam teknologi digital. Tapi yang kita inginkan, teknologi tepat guna pun itu juga harus menjadi pemikiran para calon entrepreneur kita. Kenapa? Karena banyak sekali masyarakat kita yang tinggal di desa yang butuh penguatan untuk kegiatan ekonominya dengan sentuhan teknologi. Dan itu yang kita sebut sebagai teknologi tepat guna. Ya, jadi tidak hanya bicara teknologi digital, marketplace, IoT atau segala macam, tapi kita bicara lebih kepada yang disebut oleh Pak Sandi tadi yang di grassroots. Ya, kita ingin benar-benar melahirkan lebih banyak lagi entrepreneur. Indonesia sangat butuh entrepreneur untuk kemajuan bangsa tidak hanya sekarang, tapi ke depan. Ya, kalau anggaran tentunya kalau dari kami program 1000 Technopreneur yang bekerja sama Innotech ini akan menjadi bagian dari program Startup Inovasi Indonesia yang setiap tahun itu mempunyai anggaran total berapa? Enggak, seluruh Startup Inovasi Indonesia berapa? 150 miliar, ya. Sekitar 150 miliar rupiah per tahun, ya. Tapi tentunya dengan kerjasama dengan Innotech, ya, dan juga akses terhadap kemungkinan pendanaan dari pihak lain, tentunya kami yakin dukungannya akan menjadi lebih besar. Ya. Mungkin itu dari saya, silakan Mas Sandi atau Pak Ilham menambahkan. Ya, terima kasih Kompas. Saya menambahkan singkat saja karena kita ini fokusnya pada 1000 Technopreneur, 1 juta pekerjaan, itu adalah jobs. Jadi kembali lagi kepada jobs. Sektor mana dalam ekonomi kita yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan? Saya ingin kutip beberapa konsep yang 1000 Technopreneur, 1 juta pekerjaan ini akan lakukan. Be the disruptor, not the disrupted. Jadi kita ingin mereka ini melihat, para teknopreneur ini melihat 1000 jumlahnya, mereka akan melihat mana saja di tengah pandemi, di tengah revolusi industri 4.0, sektor-sektor mana yang akan menjadi pandemic winner. Jadi kita ngelihat bahwa ada sektor kesehatan, ada sektor pangan, ada sektor konsumsi. 97% lapangan pekerjaan itu dikontribusikan oleh UMKM. Jadi sektor UMKM ini juga kita harus bangkitkan, kita naik kelaskan. Kedua, it's good to be first, it's better to be good, it's best to be both. Jadi saya akan mengingatkan kepada para 1000 Technopreneur ini, not only to be the first, but to be good. Bahwa mereka ada pendampingannya di sini. Beda dengan program-program yang lain, di sini pelatihan pendampingan and we will hold their hands. Dan ketiga, tadi mengenai anggaran ya. You can't improve what you can't measure. Jadi kita sepakat sama Mbak Mbot ya kemarin bahwa kita mau measure dulu nih 6 bulan ke depan karena kita ingin berangkat dari satu pendekatan bukan besar-besaran anggaran tapi we are thinking about impact. Nah, impact ini akan kita ukur. Dan kalau misalnya ini program bagus, karena kita ikut merangkul private sectors, merangkul NGOs, dan merangkul banyak sekali organisasi, jadi besaran anggaran ini tentunya nanti akan menyesuaikan. Tentunya semakin efektif, semakin berimpact, dan semakin baik. Terakhir yang saya sampaikan, travel light. Minim anggaran tapi massive impact. Ini yang saya ingin kita juga belajar bahwa membangun lapangan kerja itu bukan artinya kita besar-besaran daripada anggaran, tapi kita menggunakan velositas. Kita bergerak cepat karena kita ringan. Ini buktinya penandatanganan kesepahaman ini juga gerak cepat sekali. Saya apresiasi timnya Pak Bambang Brojonegoro dan juga tim dari Kemristek BRIN karena velositas menurut saya. Velositas ini mesti kita lakukan sekarang, kecepatan di tengah-tengah pandemi. It's about optimism. It's about bagaimana kita membangun satu semangat positif, membangun optimisme,
Dan saya yakin di tengah-tengah pandemi ini, good things don't come to those who wait, tapi yang bekerja langsung bergerak dan melihat peluang. Mungkin bisa menambah sedikit dari apa yang tadi teman dari Kompas sempat menanyakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sandiaga Uno. Mungkin Bapak Ilham ada tambahan Bapak? Iya, terima kasih. Saya kira susah sekali untuk saya menambah setelah Pak Bambang Brojo bicara dan Sandi bicara, karena sudah banyak sekali yang disampaikan. Namun ada satu aspek yang saya ingin tekankan di sini, yaitu adalah bahwasannya biarpun ini memang teknologi tepat guna, dan Innotech pun di awal kita berorientasi untuk sebanyak mungkin ya memang tidak seperti menggunakan atau menekankan misalnya kayak aplikasi atau kayak hal-hal yang saat ini lagi startup yang lagi berkembang dengan pesat sekali, kan semuanya sangat digital, dalam arti kata produknya itu lebih ke software. Jadi kita melihat bahwasanya apapun teknologi dan produk yang kita kembangkan saat ini pasti selalu ada sesuatu yang paling tidak bersentuhan dengan itu. Jadi digital itu memang sudah kemana-mana, dan yang kita kenal sebagai secara tradisional tepat guna yang mungkin di awal kita melihat itu kalau bisa non digital dalam arti kata non aplikasi dan sebagainya, sekarang pun sudah harus ke arah situ. Pasti ada sisinya, dan itu memang tidak bisa kita hindari, apalagi nanti di masa pasca COVID. Jadi antamuka dengan pelanggan dan pengguna, biarpun dia di pedesaan atau di tempat yang terpencil, itu memang ada banyak sekali faktor-faktor yang harus diperhatikan, yang juga akan mendorong itu ada aspek digital atau yang yang kita sebut sebagai terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Itu sudah kemana-mana. Itu satu. Yang kedua, pertanyaan daripada Bapak atau Ibu, saya nggak tahu yang penanya itu dari Kompas, bagaimana kita memastikan suksesnya? Nah, ini memastikan sukses daripada satu usaha yang bersifat entrepreneurial tentu tidak ada penjaminan 100%. Selalu ada risiko entrepreneurial yang memang wajar ada. Jangankan startup, perusahaan manapun itu ya memang selalu ada risiko kegagalan. Tapi ya memang itu adalah yang kita mengajarkan di STSP itu, bagaimana kita menangani risiko. Itu penting. Jadi bagaimana kita menangani adanya kompetisi, gimana kita menangani adanya teknologi baru yang bisa mengubah situasi dan kondisi secara total dan sebagainya seterusnya. Itu adalah hal-hal yang memang harus dihadapi, karena tadi ditanya juga secara jangka pendek, menengah, panjang itu bisa lebih dari 10 tahun ya. Dan untuk memanage itu ya memang kita harus mengajari yang bersangkutan, si technopreneur itu mempunyai karakteristika ya seperti semua entrepreneur, dia harus menangani yang namanya risiko. Dan risiko itu memang tidak mungkin tanpa itu. Jadi ke depan, memang dunia kita di depan memang semakin entrepreneurial. Jadi semua kita ini, kita ini entrepreneurnya, atau juga kita bekerja dengan entrepreneurnya, tapi fleksibilitas dan kita bekerja dan dengan sekaligus belajar hal yang baru, kemudian kita menerapkan juga, kita mencari solusi-solusi baru, dengan dunia ini semakin tersambung satu sama lainnya, karena biarpun globalisasi daripada barang mungkin dan jasa itu agak terhenti saat ini, dan mungkin setelah kita melalui COVID-19 ini mungkin polanya akan berubah, lebih banyak produk jasa kita akan harus adakan secara lokal. Tapi satu hal yang tidak terhenti, yaitu adalah globalisasi daripada informasi dan ide-ide. Jadi apa yang kita bisa sampaikan melalui internet ini secara online itu tetap berlanjut, dan apa yang kita bisa kirim secara online, apa itu hanya presentasi atau juga blueprint atau paten, itu semuanya bisa kita kirim, itu tetap tidak ada hentinya. Jadi itu saya kira harus kita hadapi, dan seperti itulah kita akan mendidik para technopreneur. Dia harus siap dengan itu semua. Ya memang tidak semua orang bisa, tapi kalau sudah 1000 bisa menjadi multiplikator untuk banyak orang mendapatkan pekerjaan, entah langsung oleh si technopreneur itu atau juga secara tidak langsung karena sektor mereka dikuatkan dengan adanya kehadiran technopreneur ini. Ya itu saya kira adalah program kita kurang lebih. Kita perlu lebih banyak entrepreneur di Indonesia, dan saat ini kita sebutnya dengan technopreneur karena teknologi sudah pegang peranan yang sangat-sangat dominan di hidup kita. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ilham. Itu tadi Ibu Judith mungkin sudah menonton melalui kanal YouTube atau melalui video conference ini.
dari Harian Kompas. Pertanyaan kedua, Bapak mohon izin kami masih punya waktu sedikit. Dari Ibu Marta Herlinawati Simanjuntak dari kantor Berita Antara. Sedikit saja Bapak, pertanyaannya adalah apa saja ruang lingkup kerjasama ini? Jadi maksudnya mungkin keterampilan wirausaha seperti apa begitu ya Pak yang mungkin dalam proyek kali ini. Kami persilahkan kepada Bapak Menteri untuk mungkin dapat mengawali untuk menjawab. Intinya kita ingin menciptakan sinergi ya antara program yang sudah ada di Kemenristek BRIN untuk pembinaan technopreneur, yaitu Startup Inovasi Indonesia, dengan ide untuk menciptakan lebih banyak lagi ya entrepreneur atau technopreneur ya dengan target menciptakan lapangan pekerjaan yang juga besar. Jadi intinya dari Kemenristek tentunya sudah ada pengalaman, terutama membina para entrepreneur yang mempunyai ide mengenai pengembangan teknologi, dan kemudian kita lihat bahwa Innotek punya aspirasi untuk menciptakan sebanyak mungkin technopreneur dan menciptakan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar. Nah, dengan kesamaan visi seperti itu, ya, maka kita bekerja sama sehingga nanti terutama fase pembinaan, ya. Jangan lupa bahwa yang namanya entrepreneur atau technopreneur tidak akan tercipta begitu saja. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ilham dengan tepat sekali, yaitu bahwa tidak semua akan berhasil, ya. Tetapi kita harus berupaya agar banyak yang berhasil, dan agar bisa berhasil, mau tidak mau harus ada pembinaan. Nah, itulah yang menjadi salah satu aspek utama di dalam kerjasama ini. Bagaimana potensi-potensi wirausaha yang berbasis teknologi tadi, kemudian kita bina, baik dibina teknologinya, ya supaya teknologinya benar-benar bisa dikembangkan dengan tepat, ya dan produktif. Tapi di sisi lain kita juga harus membina sisi manajemennya, ya. Karena teknologi saja tentunya tidak cukup kalau tidak diimbangi dengan manajemen perusahaan. Bahkan kemudian kita juga membina mereka agar ketika memproduksi teknologinya tadi atau produk yang berbasis teknologi itu bisa dilakukan secara efisien. Itu adalah bagian dari pembinaan manajemen. Dan terakhir, jangan lupa bagaimanapun keberhasilan entrepreneur adalah keberhasilan mereka di dalam menembus pasar. Nah, ketika menembus pasar, mereka butuh market access. Baik market access yang sifatnya konvensional, ya, dengan jaringan pemasaran yang ada, maupun yang tentunya menjadi faktor penentu masa depan, yaitu teknologi digital. Jadi tepat sekali disampaikan Pak Ilham tadi, apapun nanti bidang usaha, ketika bicara market access, tidak akan bisa lari dari digital, baik untuk menjual produknya sendiri melalui market platform, maupun ketika customer ingin melakukan pembayaran terhadap produk tersebut melalui digital payment. Ya, jadi intinya memang ujungnya kerjasama ini akan makin meningkatkan exposure para UMKM kita yang disebut sebagai technopreneur tadi terhadap dunia digital. Ya, itu sebenarnya ujungnya, esensinya. Dan dengan dunia digital, maka akan tercipta pekerjaan yang justru makin besar. Jadi kita juga harus bisa mengcounter pendapat banyak orang bahwa kemajuan digital akan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Justru kita harus perkenalkan bahwa keberadaan teknologi digital itu bisa menciptakan lapangan kerja baru, ya, yang bisa tadi harapannya sesuai dengan target Innotek tadi, ya, dengan makin banyak entrepreneur, 1 juta lapangan kerja bisa tercipta. Demikian. Mungkin silakan Pak Sandi atau Pak Ilham. Kami persilahkan mungkin Pak Ilham atau Pak Sandi. Saya rasa cukup ya apa yang disampaikan Pak Menteri tadi. Kuncinya adalah lapangan pekerjaan, UMKM yang menciptakan lapangan kerja, bagaimana mereka mengadopsi teknologi, kita jadikan mereka technopreneur, sektornya di mana saja, sektor yang paling menggerakkan ekonomi kita, sektor konsumsi, sektor pertanian, sektor pangan,
sektor kesehatan yang lagi in banget sekarang, semuanya terbalut dalam satu akselerasi digitalisasi. Dan terakhir menurut saya yang menjadi unstoppable trend ke depan adalah tentang alternatif-alternatif yang muncul dalam ekonomi baru. Nah, ini teknopreneur kita mudah-mudahan kembali lagi kita akan ukur dari segi jumlah lapangan pekerjaan yang diciptakan mereka. Kalau dihitung 1.000 teknopreneur, 1.000 pekerjaan, 1 juta pekerjaan, berarti satu teknopreneur itu rata-rata 1.000 karyawannya. Jadi ini merupakan satu target yang mesti menjadi daya dobrak kita di tengah melambatnya ekonomi diakibatkan oleh pandemi ini. Terima kasih Bapak Sandi. Bapak Ilham mungkin ada ingin Ya, ditambahkan? mungkin cuma satu aspek dari saya, Mbak. Kalau menurut saya, kalau kita lihat startup, technopreneur, sebetulnya ada satu aspek lainnya yang juga menurut saya bisa kita perhatikan, yaitu bagaimana kita, dan itu sudah dilakukan oleh kementerian lainnya, yaitu Kementerian UKM dan Koperasi, yaitu bagaimana kita mentransformasikan entrepreneur yang sudah berjalan saat ini menjadi technopreneur. Itu gimana? Jadi perusahaan-perusahaan UMKM saat ini hanya 15% lebih itu, atau kurang lebih 15% dia sudah melek teknologi atau melek digital. Jadi kalau mereka itu bisa diperkuat, maka perusahaan mereka itu akan melalui satu transformasi. Jadi itu mungkin bukan startup karena dia sudah mulai, tapi dia itu start again gitu ya. Jadi dia itu sudah berjalan, terus di restart, tapi dengan satu konsep, dengan satu metodologi, proses, mungkin juga produk yang berbeda. Itu juga akan pegang peranan sekali, karena di Indonesia ini kan kalau kita bicara mengenai sektor UMKM itu kan sangat dominan, 99% lebih itu memang semuanya itu UMKM, di mana 60 juta lebih kalau nggak salah itu adalah mikro, kalau sisanya yang ratusan ribuan itu entah kecil atau menengah. Dan mereka itu yang juga harus ditransformasikan dari segi pengertian dan penerapan penggunaan teknologi dalam usaha mereka masing-masing. Saya kira itu juga, jadi startup itu juga bisa menurut saya bisa juga diterapkan kepada usaha-usaha yang sudah berjalan tapi mau di restart lagi dengan satu katakanlah satu reaktualisasi bisnis proses dan produk mereka masing-masing. Siap, terima kasih Bapak Ilham. Ya. Untuk pertanyaannya mungkin sudah cukup Bapak Ibu, mohon izin terkait waktu. Mungkin Bapak Menteri berkenan untuk memberikan kesimpulan, mohon berkenan, atau penutup. Baik, Pak Sandi, Pak Ilham, dan Bapak Ibu sekalian, dan rekan-rekan media. Pertama, kami dari Kementerian merasa gembira bisa bekerja sama langsung dengan para pelaku usaha sebenarnya, karena Pak Sandi sama Pak Ilham ini background-nya adalah dari dunia usaha, dan kami merasa kadang-kadang di kementerian ketika kita membina startup, ya kita barangkali kurang mendapat sentuhan dari sisi bisnisnya, dari sisi dunia usahanya, dan barangkali lebih fokus kepada upaya untuk penguatan adaptasi teknologi maupun untuk market access, ya, untuk digitalnya. Nah, barangkali dengan kerjasama ini kita harapkan kami bisa memberikan nilai tambah kepada program 1.000 teknopreneur 1 juta pekerjaan, dan tentunya kami juga berharap Innotek bisa memberikan dukungan kepada kami sehingga pengembangan startup inovasi Indonesia ke depan nantinya akan menjadi lebih baik. Yang saya bayangkan startup kita ke depan atau teknopreneur kita ke depan, selain mereka adaptif dan menguasai dan bisa mengembangkan teknologinya, mereka bisa menjalankan manajemen perusahaannya dengan baik dan bisa mendapatkan sumber pembiayaan yang kompetitif, dan terakhirnya mereka bisa penetrasi market dengan baik secara konvensional maupun secara digital. Dan seperti yang diulang-ulang oleh Pak Sandi, pada akhirnya keberadaan
technopreneur, startup, UMKM, ya, atau apapun namanya, yang paling penting adalah bukan kepada siapa yang ada di UMKM-nya, tapi berapa banyak lapangan kerja yang diciptakan. Karena bagaimanapun keberhasilan perekonomian suatu bangsa adalah tidak hanya pertumbuhan ekonominya, tetapi lebih kepada berapa besar lapangan kerja yang tercipta dan berapa kecil ketimpangan antar kelompok pendapatan. Demikian, dan sekali lagi tentunya terima kasih atas inisiatif kerjasama ini, dan mudah-mudahan memorandum kerjasama yang baru kita tandatangani bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri, Bapak Ilham Habibie, Bapak Sandiaga Uno, dan seluruh Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah hadir. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab Bapak Ibu, maka berakhir pula agenda kita pada siang hari ini. Kami harapkan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenristek BRIN dan Yayasan Inotek tentang 1000 teknopreneur, sejuta pekerjaan, dapat mendukung ekosistem kewirausahaan berbasis teknologi yang lebih baik. Akhir kata kami ucapkan Bapak Ibu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pak Ilham. Mama, terima kasih. Terima kasih Mbak Ratia. Terima kasih semuanya, terima kasih Terima ya. kasih Bapak Ya, Pak yang Indra juga. bergabung. Terima kasih. Bapak, terima kasih. Mbak Dewi, Mbak Ivi, Pak Indra semua. Ya, semuanya, terima kasih. Bapak.